Oke, balik lagi di konten rotasi. Iya. Oke. Apa panjangannya, Min? Rombak taktik dan formasi. Bener gak? Iya, Bener banget. Padahal ini konten segmennya namanya gue yang buat, gue lupa tapi. Ah, gimana lu, Min? Ya jadi langsung aja ya, perkenalin nama gue Rino, biasa dipanggil Item. Di sini gue mewakili manajer FPL Indonesia. Salah satunya tuh apa sih nama manajer gue ya, gue juga lupa lagi nih. Gue punya nama tim FPL tuh namanya Saking Aldik. Waduh. Cuman karena waktu itu pernah di ban jadi namanya gue singkat-singkat, huruf vokalnya nggak ada. Iya, kan biar, muncul. biar aman, jadi namanya agak ribet. Jadi sececeng Nah di bulan ini gue akan merotasi taktik gue selama bulan Agustus. Nah gue jelasin dulu nih, pertama gue pengen ngejelasin di hasil poin gue di game week 1. Di game week pertama sih sebenarnya poin gue nggak mengecewakan sih, meskipun ada beberapa pemain yang nggak tampil maksimal. Salah satunya tuh gue punya target sama Martial. Entah kenapa Martial ini nih gue percaya buat dipasang di tim gue, karena gue tahu waktu sebelumnya itu si Cavani ini cedera, dan gue pikir si Martial itu bakal jadi tumpuan buat ngeganti si Cavani, posisinya Cavani tersebut. ternyata Tapi ternyata dia cuma lari-lari santai. ada yang berbeda katanya dari badannya apa Ini kepalanya. nah ditambah tuh ya, kan Martial cukur rambut tuh, udah pelontos kan, wah mirip Henry nih. Ternyata malah mirip sama Kante. Tidak mirip Henry, Itu teman Kante lah, teman Kante. Teman Kante lah. Pokoknya di game week 1 ini ya gue cukup agak gembira lah. Seenggaknya poin gue nyentuh di angka 91 poin. Dari average pun di atas rata-rata juga poin gue. Cuma yang disayangkan salah dua pemain gue nih, si Target sama si Martial ini nggak ngasilin poin sama sekali sih. Si Target poinnya 0, Martial ngasilin poin cuma satu. Ya ini bikin gue kecewa sih. Tapi kalau satu tuh bisa disebut menghasilkan poin nggak sih? Itu effort aja sih. Karena dia main nih, dikasih effort aja tuh poin 1. Kayak kita sekolah aja gitu, kalau misalnya Iya. jawab ujian yang penting isi aja, jangan sampai kosong. Benar-benar. Nah lanjut di game week kedua. Di game week kedua ini kebetulan sih gue nahan buat transfer sih, karena emang gue udah memastikan buat merotasi di game week berikutnya, di game week ketiga. Nah di sini tetap sama, tetap masih ada Martial strikernya, dan di mana juga di sini kapten gue blank juga sih. Kapten gue tuh salah. Sebelumnya gue tuh udah yakin sama pilihan Fernandes, cuman entah kenapa di deadline terakhir tuh kesurupan tuh, dapet ilmu dari mana tiba-tiba wah kayak salah aja. Ya tetap saja sih salah juga, ngeblank sih, meskipun poinnya lebih tinggi daripada Fernandes. Lumayan kan, salah 6, Fernandes cuma 2 kalau kapten, karena dia kan kartu kuning tuh. Lah terus apa lagi yang mau dibahas di game week 2 ya? Oh, di game week kedua ini nih agak diuntungkan dengan pemilik si Ben Rahma nih. Gue punya Ben Rahma ngasilin 12 poin, karena dia lawan Leicester ini gue gak nyangka sih dia bisa nyetak 1 gol sama 1 assist. Meskipun si Ben Rahma sendiri juga bukan salah satu striker yang sering banget nyetak ngesut di dalam kotak penalti sih. Ini agak beruntung juga sih gue. Lanjut di game week ketiga. Nah di game week ketiga ini nih agak menarik nih. Gue di game week ketiga ini tiba-tiba gue kok minus 4 gitu. Gue langsung jual Salah. Tapi sesuai kan minus 4 mah? Apa? Sesuai nggak sih Sesuai apa? sama hasil poin lu? Sebanding nggak? Di bawah rata-rata sih jadi hasilnya. Padahal sebenarnya kalaupun tadinya tuh gue jual Poinnya berapa anjir? 63, Average? average 59. Enggak. Ini gue kalah liga. Enggak average-nya kayaknya gue masih di atas average juga deh. Cuman nih di sini penyesalan gue, nggak nyesel juga sih. Gue ngejual Salah buat replace Son. Ternyata Sonnya itu poinnya sama aja daripada Salah. Jadi gue buang-buang poin aja. Buang transfer. Iya, buang-buang transfer. Nah di sini juga gue sebelumnya juga bilang kalau misalnya di game week ketiga ini gue tadinya niatnya pakai Antonio kan buat dikaptenin kan, tapi ternyata gue berubah pikiran karena gue
ngikutin gua lo. Karena gua ngomong Son kan. Jadi lo pikiran kan Son. Ya enggak dong. Karena kan dia lawan Watford tuh waktu itu. Gua kira wah Son nih bakalan tampil magic banget nih, apalagi kan si Ken kagak main kan. Iya. Si Ken waktu itu isunya masih antara jadi starter atau bench kan. Akhirnya gue milih Son buat dijadiin kapten. Ternyata harusnya Antonio sih. Harusnya itu kalau lo nggak kaptenin Son di hat-trick kemarin tuh. Harusnya hat-trick tuh karena lo kaptenin Son jadi nggak jadi hat-trick dia Pokoknya tuh. performa gimana Andre? Iya. Anjing. Tapi di sini juga menurut gua ya lumayan lah hasil di game week 3. Cuman ya turun sih inian gua Rank. overall rank gua. Tapi di sini yang maksimal itu sih pembelian Reguilon. Nah, di sini gua juga mau ngejelasin nih salah satu transfer gua yang lumayan menguntungkan. Sebenarnya sih Son bisa dibilang menguntungkan juga, tapi ya di sisi lain juga sebenarnya poinnya sama kayak yang gue jual. Jadi ya sama lah. Cuman kalau Reguilon ini ternyata nguntungin banget lah karena dia dapat bonus poin 3 sama clean sheet. Jadi 9 poin kan. Lumayan. Daripada Manyun ya kan. Tapi juga aneh sih nih di sini si Alexander Arnold dapat bonus poin 2. Padahal dia kebobolan 1 lawan Chelsea dan nggak clean sheet. Ya ini diuntungin juga lah. Ya intinya selama di bulan Agustus ini poin gue mungkin bisa dibilang masih di bawah target gue sih, karena kan target gue tuh harusnya 100 ribu top 100 ribu lah ya. Top rank 100 ribu. Ya top rank 100 ribu lah. Ternyata jauh dari harapan. Mungkin nanti di bulan berikutnya semoga taktik gua sesuai sama apa yang gua targetin juga gitu. Ya jadi cukup sekian aja evaluasi buat di game week ini di bulan ini. Demikian gimana sih kata-katanya gue juga lupa. Tapi lo manajernya by apa sih biasanya? Statistik apa lo enggak sih, kalau dibilang apa statistik gocek apa lo gocek. Nah ini nih yang perlu diklarifikasi nih. Gue tuh sebenarnya bukannya yang mau ngejatuhin temen gue. Lu gocek. Gue gocek karena gue tahu temen gue gampang digocek. siapa nah, kalau misalnya gue dibilang gocek buktinya Andre dari pertama kali main FPL nggak pernah kegocek sama gue kan, sedangkan si Jidul udah berapa kali gue gocek masih aja percaya. Berarti jangan salahin gue dong. Jadi si Rino ini yang paling lama lah main FPL di antara kita semua gitu. Masa gue disuruh waktu 3 musim lalu atau awal gue main lu beli Wijnaldum dah. Soalnya dia bagus golin lawan Barca tuh. Pas itu kata gue itu kan di champion aja urusannya. Ya, tapi kan dia percaya kan dengan keputusan dengan saran dari gue. Itu yang aneh, padahal kan manajer harusnya punya keputusan sendiri dong. Itu kalau gue sih gue nggak mengakui kalau gue percaya statistik atau enggak ya. Gue biasanya tuh lebih suka nonton dulu, meskipun tes gue juga nggak jelek nggak bagus banget. Tes gue masih ya standar lah, tapi seenggaknya gue tahu, gue mastiin striker mana yang lebih tajam itu biasanya dari jumlah dia nge-shoot sama on targetnya. Dan itu juga bisa dilihat kok. Kalau dari statistik doang kan kita cuma tahu dari data doang gitu ya. Jadi kita nggak tahu tuh di lapangan tuh kayak gimana. Misalkan contoh Antonio nge-shoot 10 ya, cuman nggak tahu tuh 10 shootnya itu berbahaya atau enggak gitu sih. Kalau gua enggak yang terlalu percaya statistik, tapi statistik tetap jadi pegangan gua juga, cuman nggak terlalu gua dewakan banget gitu. Kalau Werner depan gawang berbahaya. Kalau Werner berbahaya buat timnya sendiri. Ya itu aja lah pokoknya. Terima kasih udah mau ngedengerin di segmen kali ini. Rotasi. Gue Item. Jangan lupa Pakai otak kalau bikin taktik. Yoi.